itu disebutkan contoh orang-orang yang tertipu. Nah, supaya kita jangan sampai jadi orang yang tertipu ya adik-adik ya. Yang dimaksud tertipu itu apa? Sebentar. Ini ada di kitab Ihya. Fal ghururu huwa sukunun nafsi ila ma yuwafiqu al hawa. Nah, itu silakan dicatat definisinya. Pokoknya yang namanya tertipu itu, kata Imam Al-Ghazali, yang namanya tertipu itu adalah sukunul qalbi, damainya perasaan kita, sukunun nafsi, damainya perasaan kita, nggak merasa risau, nggak merasa confused, ila ma yuwafiqul hawa, kepada apa yang kita cocok dengan selera hawa nafsu kita. Nah, itu namanya tertipu. Wa yamilu ilaihi tab'u an syubhatin wa khida'atin minasyaitan. Dan condongnya tabiat manusia kepada hawa nafsu itu tadi gara-gara terkena syubhat atau tipuan dari setan. Syubhat itu apa? Syubhat itu kita anggap yang benar sebagai salah, yang salah sebagai benar. Gampangannya seperti itu. Syubhat itu intinya adalah kita merasa samar, merasa nggak valid lah dalam menilai sesuatu yang benar atau yang salah. Ya. Nah, ini terus lompat kalimat selanjutnya, wa aktsarun nasi yadhunnuna bi anfusihimul khaira wa hum mukhti'una fihi fa aktsarun nasi idzan maghruruna wa in ikhtilafat asnafu ghururihim mukhtilafat darajatuhum. Ya. Jadi manusia itu seringkali kebanyakannya menganggap dirinya itu, ya, seringkali, ini kata Imam Al-Ghazali ya, wa aktsarunas, seringkali kebanyakan manusia itu yadhunnuna bi anfusihimul khaira, menganggap diri mereka itu baik-baik saja atau sedang berbuat baik gitu. Padahal wahum mukhti'una fi, padahal mereka salah sangka. Nah, kita kan sering menyangka diri kita itu sudah soleh gara-gara kita rajin kajian seperti ini, padahal kita suka meninggalkan kewajiban berbakti kepada orang tua atau mertua. Nah, itu salah banget ya. Atau misalnya kita sibuk bersedekah kepada orang-orang di luar gitu ya, padahal anak istri kita belum tercukupi. Nah, atau kita sibuk dengan misalnya sibuk dengan banyak membaca Al-Qur'an gitu, tapi tidak mau belajar makna Al-Qur'an. Ya, bukan terjemah ya, makna. Beda, makna dengan terjemah itu beda. Nah, itu diantara contoh-contoh tertipu, merasa baik padahal tidak baik. Fa'aktsarun nasi idzan maghruruna wa in ikhtilafat asnafu ghururihim. Nah, manusia itu memang ya mudah tertipu itu tadi, mudah terkecoh, walaupun bentuk terkecohnya mereka itu beda-beda, kualitasnya juga beda-beda. Al-mithalul awal, ini kata Imam Al-Ghazali, ghururul kuffar, orang kafir itu tertipu. Faminhum man gharratul hayatud dunya wa minhum man gharrahu billahil gharuru. Contohnya adalah orang kafir itu tertipu dengan dunia. Adik-adik, kalau ya Ustadz Brili tadi pagi itu habis dari bandara gitu ya, dari bandara nganterin bibinya Ustadz Brili berangkat umroh gitu. Terus kata istri itu, katanya tadi lihat kok enak ya orang-orang Cina itu, orang-orang non muslim, orang-orang nonis itu, mereka kalau di bandara itu keren-keren gitu, makan di restorannya ya. Kalau di bandara kan sekali makan di restoran kan bisa habis 200.000, 1 juta bahkan gitu. Kok mereka enak sih gitu kan. Nah, padahal katanya istri, padahal yang makan itu tadi tak lihat gitu. Tadi ada suami istri gitu, yang suaminya bawa kursi roda, yang wanitanya, yang ibu-ibunya itu makan enak gitu, jalan sendiri. Lah yang suaminya itu pakai kursi roda yang ada remote kontrolnya itu loh.
Ya, seperti itu kan orang-orang kafir menganggap itu keren gitu kan. Padahal ya mohon maaf, gara-gara mereka makan babi, minum minuman keras gitu kan, akhirnya mereka kan sakit seperti itu. Ya, dan mereka bisa merasa keren gitu, bisa di rumah sakit, bisa berobat ke luar negeri, berobat yang mahal-mahal itu merasa keren gitu. Padahal ya enggak, wong penyebab sakitnya itu karena karena kekafirannya, karena kemaksiatannya. Walaupun bisa berobat itu ya nggak keren gitu. Walaupun kelihatannya keren, bisa punya mobil Alphard gitu, ternyata itu hasil dari judi online. Itu kan banyak kan orang-orang non Islam itu. Ya itu ya, bahkan katanya di Papua itu kalau habis di Papua ya, kalau habis dapet uang dari pemerintah gitu malah dipakai untuk mabuk-mabukan katanya gitu ya. Entah Ustadz Billy juga belum pernah tahu sendiri sih. Nah itu contoh orang-orang kan keren gitu ya, bisa mabuk, bisa beli minuman keras yang mahal gitu. Atau bahkan yang zaman sekarang yang ngeri itu ada ya, banyak anak muda yang sewa LC, adik-adik tahu sewa LC. Ya kan keren, bisa keluar uang 1 juta 2 juta ngasih ke LC. LC tahu gak adik-adik LC itu ya, cari tahu sendirilah. Ya itu merasa keren gitu ya Pak. Ya itu padahal aduh itu malah jadi ngerusak tubuh, ngerusak keluarga, ngerusak masa depan dan lain sebagainya. Itu contoh orang-orang kafir ya. Nah itu lanjut ya, itu yang pertama dari Imam Al-Ghazali. Lanjutnya yang selanjutnya al-mithalul tsani ghururul usati minal mu'minina biqaulihim innallaha karim wa inna narju afwahu. Nah, ini contoh. Yang kedua adalah tertipunya para ahli maksiat dari kalangan orang-orang yang beriman. Nah, jadi sudah dicatat ya adik-adik ya, tertipunya orang kafir. Nah, sekarang tertipunya orang yang beriman, terkecoh ya. Kalau bahasa kita itu tertipu atau terkecoh. Ya, tertipu itu beda sebetulnya dengan terkecoh ya. Lebih mantap terkecoh kalau hurur itu. Terkecoh itu kayak orang main bola. Bolanya kayak ditendang ke kanan, tapi ternyata bolanya larinya ke kiri. Itu terkecoh ya. Beda dengan tertipu, beda. Tertipu itu antara black and white ya, black and white. Nah, gimana contohnya? Biqaulihim innallaha karim wa inna narju afwahu. Allah itu kan maha dermawan, al-karim gitu kan. Allah itu kan maha baik. Wa inna narju afwahu, kita bermaksiat tapi kita berharap Allah pasti ngampunin deh gitu. Wattikaluhum ala dzalika wa ihmaluhum al-a'mala wa tahsinu dzalika bitasmiyati tamannihim wa ightirarihim raja'a. Tapi mereka ngomong seperti itu menganggap mereka itu sedang beribadah kepada Allah gitu kan. Kan Allah seneng kalau dimintai ampunan ya. Nggak apa-apa dong kita berbuat maksiat terus nanti kita minta ampun kepada Allah. Ini kan berarti kita berharap kepada Allah. Bagus dong gitu kan. Wa dhannuhum anna ar-raja'a maqamun mahmudun fiddin. Dan seterusnya. Contohnya satu itu tadi ya. Selanjutnya bla 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 bla. Ini nanti pembahasan masalah itu tadi rojak dan gimana sebetulnya kita berharap kepada Allah itu gimana sih yang benar gitu kan. Terus pembahasannya panjang adik-adik ya. Kemudian pokoknya dicatat dulu itu aja. Ini Nah, di sini lanjut ya. Nah, ini kemudian orang yang ahli maksiat dari kalangan orang beriman itu, yang namanya ahli maksiat itu tidak harus yang memang sehari-harinya maksiat terus ya. Yang sekali maksiat terus baiknya banyak, itu ya termasuk dalam pembahasan kita ini ya.
bayanu asnafil mughtarrina wa aqsamu firaqi kulli sinfin wa hum arba'atu asnafin. Jadi ada 4 pembagian. Nah, tadi kan pembagian orang yang tertipu itu antara orang kafir atau orang yang bermaksiat padahal dia beriman gitu kan. Nah, orang yang beriman tapi bermaksiat itu masih dibagi lagi menjadi 4. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama as-sinful awwalu ahlul ilmi wal mughtarruna minhum firaqun ahkamul ulama syariat wal aqliyah wa ta'maqu fiha wa ishtaghalu biha wa ahmalu bla 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 bla. Sebentar. Annahum qad balaghu min al-ilmi wal ghul la yu'adhu. Jadi ini ahli ilmu atau ulama lah gampangnya, atau ya ustadz-ustadzah merasa dia sudah punya banyak ilmu tapi dia tetap bermaksiat, kemudian mencarikan pembenaran-pembenaran. Ini banyak loh ya. Nanti adik-adik kalau semakin banyak berilmu ya hati-hati ya, jangan sampai cari-cari pembenaran. Ya nanti malah tersesat ya. Kemudian yang kedua, orang yang ahkamul ilma wal amala fawadhabu ala ta'ati adh-dhahirati wa tarakul ma'asi illa annahum lam taftaqidu qulubahum liyamhu as-sifat al-madhmumata 'inda Allah minal kibri wal hasadi wal riya'i wa talabir riasati. Jadi permasalahan orang yang tertipu kedua, orang yang terkecoh kedua itu adalah orang yang soleh, yang punya ilmu, tapi dia sombong, dia iri, dia pamer, dia menginginkan keburukan, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contoh dari Imam Ghazali ya. Wa firqatun ukhra al-akhlaq al-batina min jihati syara' illa annahum la jami'un annahum marfa'un Allah min yabtadihim bidzalika. Ini kemudian contoh yang selanjutnya adalah orang-orang yang dia itu ini mulai boring ya adik-adik ya. Ini Ustadz berdiri, mohon maaf, memang ngaji kitab itu seperti ini ya. Dan juga memang belajarnya sebetulnya butuh waktu lama ini. Jadi yang ketiga, contoh orang soleh, orang beriman yang bermaksiat tapi dia itu termasuk tertipu adalah dia punya akhlak-akhlak buruk yang ini disembunyikan sendiri, tapi dia merasa merasa dirinya baik karena menampilkan kesolehan. Ini contohnya seperti itu ya. Ini nanti penjelasannya panjang banget adik-adik ternyata ya, panjang banget, dan seterusnya. Ada juga orang yang suka mausufun bil sifat wa munfakuna anha indallah. Contoh yang lainnya juga adalah masih sama pokoknya tampilannya itu kelihatan soleh, hijrah banget, tapi ternyata dia diam-diam ahli maksiat sendirian, atau di dalam perasaannya itu banyak maksiatnya, dan seterusnya, pokoknya yang gak kelihatan. Itu contoh-contoh dari Imam Ghazali. Penjelasannya ternyata panjang banget loh ini adik-adik, sampai berpuluh-puluh halaman, sampai khatam jilid yang ke-3 ini. Nah, nampaknya kita cukupkan sekian. Ya, intinya adalah adik-adik harus berhati-hati karena kita adalah manusia, kita itu punya pikiran dan punya perasaan sehingga mudah sekali untuk terkecoh. Nah, supaya tidak terkecoh, adik-adik harus banyak berpikir, banyak bermuhasabah.
sabah, ya, supaya bisa terselamatkan dari terkecoh. Jadi sekali kita bertindak apapun, ya, sebelum bertindak dipikir dulu, ketika bertindak juga dipikir, ketika berbuat, ketika selesai juga dipikirkan apakah sudah benar, sudah sesuai ajaran agama atau tidak. Kalau perlu tanya ke ulama sudah benar atau enggak. Itu adik-adik supaya kita tidak tertipu. Semoga penjelasan dari Imam Al-Ghazali sudah mencukupi. Nampaknya adik-adik sudah boring. Kita